nama saya Nabila Walia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Saya sedang melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan yang pertama di SMN 1 Cigombong. Saat ini saya sedang melaksanakan PLP 1 bersama dengan Bu Hajah Hartati, Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Cigombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartati, Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 1 Cigombong. Cara apa yang Ibu tempuh agar implementasi peraturan dan tata tertib sekolah bisa ditaati atau diterima oleh peserta didik yang berbeda karakter? Oh iya, itu sosialisasi, terutama sosialisasi. Setiap program itu berarti sosialisasinya harus utuh gitu. Jadi jangan ada sosialisasi yang diterima oleh anak setengah-setengah misalnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita meluncurkan sesuatu program gitu ya, kita luncurkan gitu tanpa sosialisasi yang jelas. Kalau kata orang Sunda mah eces ebreh jentre gitu ya. Itu biasanya agak sulit untuk diterima. Misal kayak tatip poin aja gitu ya, tatip poin. Tapi kalau misalnya kita sosialisasinya jelas, utuh gitu ya, dijelaskan kepada mereka manfaatnya apa gitu ya. Misalnya anak-anak tuh nanti akan mendapatkan manfaat meskipun belum dirasakan oleh anak-anak tertentu sekarang, mungkin dia akan merasakan di kemudian hari gitu ya, seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya, apa peran sekolah dalam mensupport kegiatan kurikulum, kokurikuler, sama ekstrakurikuler? Kalau ini sebenarnya ini udah jadi apa namanya, pagu gitu ya, udah jadi kewajiban sekolah untuk mendukung nyawanya sekolah. Kalau kegiatan sekolah sebenarnya sangat banyak ya, sangat banyak, tapi nyawanya sekolah itu kan adanya di kurikulum ya, ada di kurikulum. Jadi ada kegiatan apa namanya, ada juga tambahan kegiatan untuk kurikulum ini, yaitu kurikuler sama ekstra kurikuler. Kalau yang ekstra kurikuler itu nanti akan ditangani oleh kesiswaan gitu kan. Kalau untuk kegiatan kurikulum sendiri, tentunya selain anak-anak harus siap bisa menerima pembelajaran, yang paling utama sebelum itu adalah guru-gurunya dulu, pendidiknya dulu kan, pendidiknya dulu. Pendidik ini nggak bisa berhenti belajar, karena anak-anak belajar, berarti guru juga sama harus belajar gitu. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Jadi nggak ada tuh istilah guru-guru berhenti belajar gitu karena udah ngerasa S1 misalnya udah selesai, enggak kayak gitu. Jadi guru tetap kita upgrade kemampuannya gitu ya. Salah satunya misalnya bagaimana cara apa namanya, mengajar dengan cara seperti sekarang misalnya gitu. Platformnya kan banyak nih yang bisa dipilih ya untuk sekarang, untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring. Jadi guru harus kita up gitu, harus kita upgrade kemampuan mereka gitu. Nah itu ada pelatihan-pelatihan gitu. Masuknya ke workshop gitu, ada workshop untuk guru, ada workshop. Kemudian untuk kegiatan kokurikuler seperti misalnya PWK gitu ya. Kalau PWK itu tergantung dari peserta didik, dan orang tuanya, apakah mereka meminta atau tidak gitu ke sekolah. Biasanya anak-anak ke orang tua membuat surat permohonan ke sekolah untuk diadakan PWK. PWK itu sama dengan observasi lapangan, jadi itu peningkatan wawasan keilmuan gitu kan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler kami punya 20 jenis ekstrakurikuler kan, dari sejak yang olahraga, kemudian seni, bela negara gitu kan, KIR misalnya gitu. Semua terfasilitasi. Jika ada anak yang tidak melanggar kebiasaan tersebut, apa diberikan sanksi atau poin atau bagaimana Bu? Kita masih menganut sistem poin, meskipun memang kita sebenarnya pengen menyempurnakan tatib poin ya. Jadi sebenarnya tatib poin itu pengen dibuat seadil mungkin, di mana setiap kesalahan peserta didik itu kan tercatat ya. Jadi kesalahan sekecil apapun tercatat, misalnya poinnya 2, poinnya 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan poin terbesar misalnya 100 atau 200 gitu, pelanggaran berat. Nah, poin yang positifnya juga kita sebenarnya sudah gulirkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi anak misalnya menyampaikan materi pada saat sholat duha, nah itu poinnya berapa, kemudian dia
melaksanakan sholat duha di luar jadwal yang sekolah berikan. Kemudian anak menjadi ketua kelas, menjadi pengurus OSIS, kemudian menjadi petugas upacara misalnya gitu ya, seperti itu. Itu semua sebenarnya pengen kita tangani dengan baik. Jadi kalau kami sebenarnya mungkin dalam tahun ini kita akan sempurnakan sebanyak apa kita menuliskan tatib untuk sikap buruk atau melanggar dari anak-anak, dan sebanyak itu pula kita pengen mengcover tatib untuk yang positifnya gitu. Jadi kalau misalnya kesalahan kecil itu tercover gitu ya sama tata tertib sekolah, tapi kegiatan anak yang positif sekecil mungkin juga itu pengennya tercover juga gitu. Jadi biar adil gitu. Kemudian kita juga masih ada sistem di mana di tatib poin ini poin sekian misalnya gitu ya, orang tua misalnya diundang ke sekolah gitu, masih seperti itu, masih dianut gitu. Dan sampai dengan saat ini tatib poin itulah yang dirasa masih bisa bermanfaat gitu, maksudnya di SMA Negeri 1 Cigombong gitu. Tapi nanti mungkin setelah tahun ini kita akan mengevaluasi. Jadi maksudnya sistem tatib poin ini nanti dalam tahun berjalan ini seperti apa, nanti insya Allah ke depan kalau masih tetap dirasa bermanfaat akan terus dilanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak, kita mungkin bisa aja ubah gitu, karena kan tidak ada yang hakiki ya. Jadi yang hakiki itu adalah perubahannya gitu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih untuk Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat wawancara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang saya sedang melaksanakan PLT 1 dengan guru biologi dari SMA 1 Cigombong, Bu Fitri. Apa kesulitan yang dialami dalam menerapkan tata kerja sekolah? Yang paling utama mengalami kesulitan itu seperti ini ya, kita namanya tata kerja di sekolah itu tidak bisa diterima oleh warga sekolah dengan langsung gitu ya, tapi karena karakteristik warga sekolah itu berbeda-beda, otomatis untuk menyelaraskan persepsi itu yang sulit gitu. Jadi ini yang membutuhkan waktu yang agak lama agar dapat menjelaskan tata kerja tersebut. Pertanyaan selanjutnya, cara apa yang Ibu tempuh agar implementasi peraturan dan tata tertib sekolah bisa ditaati atau diterima oleh peserta didik yang berbeda karakter? Sebagai tenaga pendidik gitu ya, khususnya guru atau mungkin juga membantu juga BK, wali kelas, ya sama untuk tidak pernah bosan-bosannya menyemangati anak-anak, memotivasi anak-anak, terus juga memberikan arahan gitu kan, agar mereka tetap bisa menerima atau mentaati peraturan sekolah. Ya, kalaupun misalnya ada yang bermasalah, kita akan ajak anak tersebut untuk berbicara secara face to face. Ya, pertanyaan selanjutnya, berapa kali dalam setahun mengadakan rapat di sekolah? Ya, rapat itu ada di dalam setahun itu ada rapat awal tahun, ada rapat tengah semester, ada rapat akhir tahun. Tapi di antara yang 3 besar ini juga itu ada rapat koordinasi wali kelas untuk menentukan anak-anak naik atau tidak. Terus juga untuk melaporkan juga prestasi dari anak-anak tersebut gitu ya. Jadi kalau dihitung berapa rapat dalam 1 tahun, itu kalau yang besarnya saja itu 3 kali rapat besarnya. Tapi di antara 3 besar ini tadi ada rapat wali kelas ya, itu rapat koordinasi gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana tindakan sekolah terhadap peserta didik yang melanggar penerapan pembiasaan di sekolah? Biasanya sekolah memberikan poin pelanggaran ya atau punishment ya. Di sini kita sudah ada tata tertib untuk pelanggarannya atau poin pelanggarannya itu sudah ada aturannya. Poin-poinnya juga sudah ada. Nah, terus juga selain itu juga diberikan pengarahan, anak dipanggil
yang diberikan pengarahan. Kalau misalnya pun masih juga melakukan pelanggaran, kita diadakan pemanggilan orang tua yang dengan poin misalnya minimal 25. Untuk poin pelanggaran dimulai dari poin pelanggaran 25 itu sudah pemanggilan orang tua, jadi SP1 itu pemanggilan orang tua. Untuk di kelipatan 25, nah di kelipatan 75 masih belum ada perubahan, si anak mendapatkan skorsing. Nah nanti kalau misalnya skorsing selanjutnya anak tersebut mendapatkan poin 200 dalam 1 tahun, terpaksa anak tersebut dikeluarkan. Terima kasih kepada Bu Fitri selaku guru biologi di SMN 1 Cigombong atas waktunya sudah mau saya wawancarai. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita dan bagi kegiatan pengenalan lapangan sekolah. Akhir kata, saya Nabila Walia bersama Bu Fitri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai murid lulusan tahun 2020 di SMN 1 Cigombong yang bernama Feni Tatiana. Perkenalkan, nama saya Feni Tatiana Wijaya, lulusan angkatan 2020 dari Sekolah SMA Negeri 1 Cigombong. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu karakteristik apa yang ditonjolkan terhadap peserta didik di SMAN 1 Cigombong? Misalnya kayak agamanya, rasa ingin tahunya, nasionalismenya. Dalam seperti agama, ya, agama di SMA juga ini juga sering mengadakan maulidan, maulid Nabi, sholat duha, sholat Jumatan untuk para lelaki, dan juga kadang kalau sebelum pembelajaran dimulai itu ada mengaji bersama. Dan dari rasa ingin tahunya itu seperti dari antusias para peserta didik tersendiri, seperti tidak pernah terlambat dalam kelas. Nah, dan juga selalu bertanya apa yang mereka tidak mengerti kepada gurunya masing-masing, dan juga selalu menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan selanjutnya itu dari nasionalisme, ya. Dan dari nasionalisme itu seperti upacara setiap hari Senin, dan juga memperingati hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan juga Hari Guru dan hari-hari lainnya. Apakah guru, terutama guru biologi ya, setiap masuk kelas melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan baik? Guru di SMA Negeri 1 Cigombong ini juga sangat baik saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama itu melakukan berdoa, setelah itu mengaji, dan baru mengabsen para muridnya tersendiri. Dan habis itu baru para guru menjelaskan materi yang akan guru sampaikan. Dan terkadang juga guru membawa alat peraga untuk para siswa lebih mengerti tentang materi tersebut. Dan juga setelah itu biasanya diadakannya praktikum-praktikum yang akan menambah wawasan para murid tersebut, terutama guru biologi pun seperti itu, yang membuat praktek-praktek seperti membelah kodok. Apakah sekolah ini suka mengadakan peringatan-peringatan hari besar? Di SMA Negeri 1 Cigombong ini juga suka, seperti Hari Kemerdekaan yang 17 Agustus ini, itu terkadang SMA Negeri 1 Cigombong mengadakan upacara sekolah, upacara kemerdekaan di sekolah. Adapun upacara yang di lapangan Bojong secara bersama sekolah-sekolah lainnya. Dan juga Hari Pancasila, SMA Negeri 1 Cigombong juga mengadakan upacara juga. Dan Sumpah Pemuda terkadang diadakan lomba-lomba seperti suspension yang dimana membuat para siswa itu bisa merefresh otak-otaknya yang biasanya belajar, dan ini membuat menjadi seru-seruan. Pertanyaan terakhir, apa peran sekolah dalam mensupport kegiatan ekstrakurikuler seperti kayak kan basket, apalagi kan kegiatan wajibnya kayak pramuka kayak gitu? Support kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para siswanya seperti di dalam ekstrakurikuler ini. Sekolah pun berperan penting, seperti memfasilitasi dan menyediakan tempat untuk para siswa mengasah skill dan kemampuan-kemampuan para siswa. Baik, terima kasih Saudari Feni sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekian wawancara saya bersama
murid alumni SMA 1 Cigombong angkatan 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.